bincang-bincang, bincang Elmo, bincang-bincang Elmo. Halo surfers, kenalin aku Ica. Kali ini aku bakal lanjutin podcast Elmo episode 2. Di sini aku nggak sendirian nih teman-teman. Di sini aku ditemenin sama Akang Teteh yang super keren banget. Halo Akang Teteh. Halo. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali Akang Teteh. Sok yuk duluan yuk. Ya oke. Semuanya surfers, kenalin aku Suryo Damar. Biasa dipanggil Kang Uyo lah ya. Oke, halo Akang. Boleh Halo. mungkin Teteh sekarang? Ya kalau dari aku perkenalkan nama aku Chelsea Anggun Septia atau mungkin sering disapa oleh Sisi gitu ya. Halo Teh Sisi. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal mengangkat tema yang berbeda nih dari sebelumnya. Mungkin sebelumnya kita bahas-bahas itu tentang terestrial nih Akang Teteh, tentang daratan mungkin ya, ekosistem daratan. Nah, sekarang kita akan mengangkat tema yang berhubungan dengan air, yaitu ekologi perairan. Oke, mungkin langsung ke pembahasan yang pertama kali ya. Boleh. Nah, jadi seperti yang udah kita tahu nih Kang Teh, di Indonesia ini kan sudah terkenal banget ya sebagai negara mega biodiversitas gitu. Nah, nggak cuma daratannya aja yang kaya, tapi juga lautannya juga kaya gitu. Nah, aku mau nanya dong, gimana sih keadaan perairan di Indonesia saat ini? Mungkin dari segi kekayaannya yang mungkin Kang Teteh juga udah pernah riset atau mencari pengalaman di situ gitu. Ya. Boleh mungkin dari Akang dulu deh. Oke. Menurut aku sendiri ya, kekayaan alam Indonesia terutama di laut itu sangat-sangat luar biasa gitu ya. Mulai dari kekayaan keanekaragamannya yang tinggi gitu ya, mulai dari berbagai ekosistem kayak terumbu karang, mangrove, lamun dan sebagainya gitu. Dan menurut aku banyak banget potensi yang sebenarnya Indonesia itu punya gitu di Betul. perairan laut ini gitu. Nah, aku sendiri sebenarnya punya sih beberapa pengalaman emang terkait research atau mungkin aku menikmati sendiri gitu ya tentang keindahan-keindahan atau kekayaan alam di Indonesia itu. Salah satunya waktu itu aku ke Nusa Tenggara Timur, yang dimana itu sangat beragam sekali gitu ya, bervariasi sekali kekayaan alamnya, mulai dari lautnya atau pesisirnya, bahkan mulai dari pantai-pantainya juga itu. Wah, sangat-sangat luar biasa lah kayak gitu. Wah, keren banget. Iya. Ya Kang, ke Nusa Tenggara tuh gimana? Liburan kah? Atau kayak dari kampus kah apa gimana? Oh iya, itu kebetulan salah satu program pengabdian sih sebenarnya. Iya, jadi keren banget. aku sekaligus gimana ya bisa nge-explore juga gitu. Gimana sekaligus bisa nge-explore kalau misalkan kekayaan alam tuh gak cuman hanya di terestrial gitu, tapi banyak juga yang di laut, perairan laut kayak gitu. Oke, keren banget. Coba kalau di Teh Sisi gimana nih? Ya sebenarnya sama ya kayak karena kan kita tuh negara kepulauan, jadi udah pasti kalau misalnya biodiversitas kita di laut tuh pasti lebih beragam. Contohnya laut apa sih Kang yang waktu itu Kang pernah sampai Apa tuh? di NTT? Itu namanya Pulau Buaya. Nah, Wow, Emang- banyak buayanya mungkin. Aduh. beda ya, cuma sebutan aja ya Kang ya. Cuma namanya Ya, ya. cuma namanya Pulau Buaya sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya nih contohnya Laut Flores. Laut Flores itu salah satu yang keanekaragaman itu banyak banget. Bahkan ada laut apa lagi sih Kang? Laut Banda ya? Iya, Laut Banda. Laut Banda tuh udah terkenal banget kan ya kalau misalnya biasanya di iklan-iklan tuh Iya, muncul iya, tuh iya, kayak iya, Laut iya. Banda, Laut Banda. Iya. Kita jangan menyerah dulu sebelum ke Banda gitu kan. Ya, itu kan highlightnya mereka tuh. Iya. Iya. Itu tuh benar-benar bagus banget karena apalagi kalau kita snorkeling atau diving di sana, itu terumbu karangnya bagus banget. Bahkan FYI aja bahwa 70% keanekaragaman terumbu karang di dunia itu ada di sana. Oh gitu. Berarti Indonesia ini termasuk surganya terumbu karang kali Iya, ya? betul banget. Itu sering banget. Persennya ada di Indonesia gitu. Betul. Keren banget. Oke, mungkin tadi udah dibahas juga Akangnya pengalamannya pernah ke Nusa Tenggara Timur ya. Iya, betul. Terus juga Teteh juga tahu banget nih tentang perairan Indonesia. Nah, aku mau nanya dong, ada gak sih isu-isu yang urgent gitu, terutamanya di era climate change sekarang ini gitu. Menurut Akang Teteh, isu perairan yang paling mendesak tuh apa sih sekarang gitu? Karena tadi climate change ya, itu udah pasti penaikan suhu laut. Itu suhu laut itu pasti naik, di mana nanti juga bakal ada coral bleaching. Nah, coral bleaching itu kan coral itu kan terumbu karang. Iya. Nah, jadi terumbu karang itu akan kehilangan proteinnya yang harusnya menampilkan warna-warna cantik nih. Misalnya kalau misalnya kita diving atau snorkeling itu kan kita ngeliat warna merah, Ya, oranye, kuning iya gitu kan, ya. bagus-bagus banget. Tapi karena bleaching dan karena panasnya ini ya udara gitu ya sampai diserap sama laut, jadi kehilangan proteinnya. Di mana mereka tuh nggak bisa ngeluarin si warna itu. Jadi ya udah jadi putih
putih. Kalau misal kalian lihat nih Iya. di pesisir-pesisir tuh kan kadang tuh ada tuh yang putih-putih itu dekat-dekatnya. Iya. Itu sebenarnya koral yang udah bleaching dan dia tuh udah tersapu ke pesisir kayak gitu. Makanya sayang banget keanekaragaman yang harus bisa dilihat untuk memanjakan mata gitu, kayak ya kalau misalnya buat anak-anak kampus mah apa sih healing ya? Iya, Healing, buat healing ya. Heeh. Cuci mata dulu Iya, tapi sayang banget ya sih kita udah bayar mahal. benar-benar. Jasa-jasa udah kita Iya. gunain, malah jadi bleaching gitu koralnya. Makanya kita tuh harusnya bisa membantu menjaga gitu ya. Iya, benar banget nih. Aku juga baru tahu nih guys kalau ada yang namanya bleaching Coral koral ya, bleaching, Teh. iya. Coral bleaching. Mungkin dari Akang ada yang mau ditambahin nggak tentang ini isu-isu gitu? Sebenarnya dari dulu ya sampai sekarang isu yang paling urgent di Indonesia tuh terkait kesadaran gimana Iya. membuang sampah atau pencemaran Betul. di laut itu ya. Bener banget. Itu udah jadi isu-isu global ya sebenarnya. bener-bener. Iya. Karena mungkin itu yang paling dekat sama kita sekarang gitu ya. Betul. Lingkungan kita sendiri, mungkin bisa teman, tetangga atau mungkin keluarga kita sendiri gitu. Iya, betul. Bener-bener banget. Dan sebenarnya kalau yang aku lihat ya, Hmm? ini tuh urgensinya dari berbagai lini gitu ya, dari berbagai segi. Mulai dari sebenarnya dari pencemaran dari industri atau domestik, Iya. atau bahkan dari apa ya, kayak yang gak kita sadarin ternyata kita juga turut loh menyumbang sampah-sampah kayak gitu kan. Bener banget. Dan yang aku pernah lihat itu tuh banyak banget kayak hewan-hewan laut ya, kayak penyu atau misalkan Kasian banget. iya gurita yang mereka tuh kasihan banget cangkangnya yang sampai terlilit oleh Iya, plastik-plastik bener banget. gitu Itu kan. beritanya udah banyak banget ya. Iya. Karena kita lihat banyak hewan-hewan yang mungkin karena banyaknya sampah gitu, jadi ada yang makan plastik dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Betul. Itu mungkin bisa jadi punah karena itu juga mungkin ya kan. Iya. Ya. Bener-bener karena gini, misalnya 100% sampah yang kita buang itu nggak masuk ke TPS juga, karena apapun Iya. yang kita buang tuh bakal balik lagi ke laut. Iya, gitu bener loh. banget sih. Mau kayak gimana pun 4-10% tuh pasti balik ke laut. Iya, bener. Dan kalau nggak salah nih penelitian Kang Uyo kemarin kakak Ella tuh mikroplastik. Nah itu Betul. Apa tuh Kang? Boleh kali Kasih tahu, dijelasin kasih tahu. dikit? Iya, boleh. Plastik. Jadi waktu itu aku penelitian tentang mikroplastik ya. Sebenarnya kalau dari katanya ya mikro gitu ya, plastik Kecil. yang kecil-kecil ya. Oh. Oke. Jadi ternyata tuh hampir 90% dari biota-biota di laut maupun di perairan darat gitu ya. Perairan darat tuh kayak danau, sungai gitu ya. Perairan antawar itu mereka tuh rata-rata udah tercemar oleh mikroplastik ini gitu. Nah, kemarin aku sempet penelitian di kuliah kerja lapangan gitu ya kita ya. Itu aku menemukan beribu-ribu sampai beratus ribu banyaknya mikroplastik yang ada di pencernaan ikan. Dan itu cuma satu spesies nggak sih Kang? Betul, itu Satu spesies. cuma ikan nila yang aku waktu itu. Ya ampun, ikan Iya. nila yang segitu. Iya, iya. Yang biasa kita konsumsi. Yang biasa kita Ribu-ribuan mikroplastik. konsumsi. Ya, Betul. coba bayangin kalau misalnya ikan nila itu kita konsumsi. Iya, bahaya. Ya kan? Membahayakan Bahaya kita kita juga juga, ya gitu. iya. Sebenarnya kayak gitu. Dan itu juga bukan, itu waktu itu kita di perairan ini ya, Tawar ya. Iya, di perairan tawar. Dan emang banyak banget gitu loh. Ada loh salah satu sungai di Pulau Jawa yang masuk ke sungai terkotor di dunia. Iya. Iya, nah Iya. itu harus jadi concern lebih karena itu udah pasti mikroplastiknya, entah atau apapun, keanekaragaman itu udah pasti banyak banget yang punah. Betul. Makanya kayak sayang banget gitu loh, kita tuh udah dikasih nih kayak surganya dunia. Surganya dunia. Menurut aku pribadi sih sebenarnya kita tuh Indonesia indah banget kalau misalnya kita bisa ngelola dengan baik. Cuman Setuju, sayangnya adalah banyak yang lain gitu ya. Iya. Lain yang tidak bisa menjaga gitu. Iya. Sebenarnya bukan buat kita, sebenarnya buat kita lagi nggak sih, balik lagi kayak Balik lagi ke diri kita sendiri Iya. ya. Kalau kayak contohnya gitu tadi, sampah yang kita buang, yang awalnya ya udahlah dibuang gitu, kita nggak peduli. Ternyata malah kita makan. Iya, malah jadi bahaya penyakit. kita, kan? ya, benar Iya loh, Jadi banyak loh penyakit yang buat kita sendiri. tercemar. Terus bukan karena dari konsumsi aja loh. Kalau misalnya kita ada tinggal di pemukiman di mana deket sama sungai yang kotor. ya. Nah itu tuh bisa jadi masalah pencernaan, Iya, benar. Iya, betul. pernafasan atau segala macam. Itu banyak banget loh. Iya. Makanya kebanyakan tuh kayak harusnya kita bisa jaga sih. Iya, benar. Iya. Mungkin balik lagi ke diri kita sendiri gitu ya. Karena kalau bukan dari kita siapa lagi gitu kan, iya. kalau bukan mulai dari kita. Betul. Oke, mungkin tadi nih Kang Teteh sempat mention tentang coral bleaching ya. Nah, soal diversitas nih kayak bleaching di Great Barrier Reef atau kelangkaan pesut mahakam. Nah, kita masuk ke pesut mahakam nih sekarang. Gimana sih Kang Teh keadaan upaya konservasi di Indonesia sendiri gitu? Udah sejauh mana pentingnya upaya itu baik sekarang ataupun nanti buat di masa depan gitu, masa yang akan datang? Iya sih, sebenarnya kalau misalnya untuk upaya ya, sebenarnya banyak loh upaya yang udah dilakuin. Pertama contohnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
pasti biasanya webinar lah, Benar. seminar lah, atau mungkin emang lagi penyuluhan aja gitu. Iya. Nah, itu sebenarnya banyak, udah banyak dilakuin. Cuman yang kurang dilakuin adalah frekuensi, bukan intensitas. Intensitas itu harusnya terus-terusan, karena gini. Betul. Contohnya gini deh, kita kalau belajar berjalan gak mungkin kan sekali kita contohin jalan, kita tiba-tiba jalan. Tiba-tiba bisa, ujung-ujung bisa gitu nggak mungkin ya. Kan? Harus Nah, iya, konsisten ya. betul banget. Makanya kayak ya kalau kayak gitu juga emang harus konsisten. Emang untuk mengubah stereotip orang tuh susah. Betul. Apapun yang berhubungan sama manusia itu susah. Betul banget. Makanya kayak program-program itu tuh harus terus-terus dilakukan gitu loh. Karena kalau misalnya sekali aja tuh nggak bakal bisa. Mungkin pertama ya dari materi, terus habis itu mulai nih kayak gimana sih caranya. Terus habis itu kita kasih reward. Sebenarnya itu yang bagus sih, kita kasih reward biar mereka tuh lebih terus-terusan kayak semangat nih buat ngejaga entah dari koralnya atau nanti mangrove atau lamun atau yang lain gitu ya yang ada di ekosistem pesisir kayak gitu loh. Terus abis itu mungkin pendanaan. Kalau menurut aku ya pendanaan Itu tuh penting sih sebenarnya. penting banget kan. Penting Kalau misalnya kita mau bikin suatu acara, pendanaan Iya. penting. Ya nomor 1 sih itu sebenarnya. Wow, ya jadi pendanaan tuh emang harus penting. Dan jangan ada oknum-oknum yang Iya. mengurangi pendanaan. Betul banget. Jadi kalau menurut aku yang paling penting tuh itu sih. Jadi kalau misalnya emang kesadarannya udah ada, terus pendanaannya ada gitu, itu udah pasti bisa berjalan Oke, kayak benar. gitu. Mulai dari balik lagi ke tadi, mulai dari kita punya keinginan dan dananya pun mensupport gitu ya. Ya, Bisa lah. betul. Mungkin kalau dari Akang gimana? Kalau dari aku yang lihat dari upaya apalagi pemerintah gitu ya, sebenarnya udah cukup concern dari dulu juga ya. Benar-benar. Mulai dari terbentuknya balai-balai Ya. konservasi atau Program-program. iya program-program lain yang emang mereka tuh punya gitu program-program khusus, bahkan sampai banyak banget badan-badan non government ya NGO gitu yang mereka tuh sadar juga loh ternyata banyak kok upaya-upaya konservasi yang diperlukan oleh Indonesia gitu untuk menanggulangi yang tadi yang kita udah bahas sebelumnya gitu kan ya. Jadi kayak aku ngelihat oh sebenarnya juga banyak kok upaya-upayanya gitu. Salah satunya mungkin ya kalau aku lihat dari dasar undang-undang gitu ya, itu juga sebenarnya udah banyak banget kan yang nyantumin gitu. Udah banyak banget yang kayak undang-undang tuh membuat suatu peraturan yang emang itu jadi suatu hal yang diwajibkan untuk kita menjaga kelestarian gitu kan, Masyarakat ekosistem gitu gitu kan, ya. Oke, mungkin tadi udah dijelasin nih sama Akang Teteh. Sebenarnya semuanya tuh balik lagi ke kita sebagai masyarakat gitu kan, sebagai mungkin mahasiswa gitu. Betul. Jadi gimana sih atau apa sih yang bisa kita lakuin untuk membantu itu semua gitu? Mungkin dari hal-hal sederhana aja gitu. Mungkin dari kita dulu deh sebagai mahasiswa gitu. Sebenarnya tadi udah sempat di-mention ya kayak tentang mengurangi sampah plastik, tapi paling sebagai mahasiswa ya biar kelihatan aksi kan. Ya. Aksi gak sih? Ya berarti kita harus kita harus ikut program-program entah volunteer lah atau relawan lah ya. Iya ya. Apa Relawan sih ya. kalau misalnya kita nyebarin materi tuh sebutannya? Penyuluhan. Iya. Bukan, yang di online itu apa ya? Ya. Ya pokoknya kita tuh kayak nyebar materi. Apa sih? Bukan volunteer, yang satu lagi. Campaign. Oh ya, campaign online gitu kan. Iya, banyak Ya, loh yang cukup. bisa kita lakuin gitu. Kan apa? ada. Jadi sebenarnya aku tuh pernah sempat ikut gitu loh kalau misalnya campaign gitu, karena itu tuh gampang banget gitu, kayak kita ikut terus habis itu nanti kita juga bakal dapet kita ngasih dampak yang besar kepada orang lain yang ngebaca campaign kita, dan apalagi kalau misalnya followersnya banyak tuh. Ya. Kan? Pasti kan bakal ini sih ilmunya tuh bakal terserap gitu sama followers dan terutama teman-teman kita. Jadi lingkungan sekitar kita juga kena dampaknya. Dari kita dapat dampak, lingkungan sekitar, dan ya harapannya masyarakat luas. Jadi kalau menurut saya ikut-ikut campaign, terus nanti ikut seminar buat menambah pengetahuan pribadi aja sih. Nah kayak gitu nanti kita baru bisa kasih pelan-pelan ke orang-orang mungkin yang punya temen aku tuh ada orang Kalimantan, dia tuh emang tahu banget gitu loh tadi pesut mahakam ya. Pesut mahakam. Sebenarnya menurut aku pesut mahakam tuh benar-benar menarik banget sih, karena dia kan salah satu biasa lumba-lumba tuh di laut kan. Iya betul. Nah ini tuh di sungai, dia di perairan air tawar, dan bentuknya juga morfologinya agak beda kan. Unik ya Teh ya. Lucu sebenarnya kalau kita lihat nih teman-teman. Coba kalian bayangin, masa makhluk selucu itu kalian buru sih? Iya, sayang banget, dan itu tuh udah hampir punah ya Kang Teh ya. Kalau nggak salah di under 50 spesies gitu loh. 50 jumlahnya. Iya, udah termasuk terancam punah yang bisa dibilang red list ya. Red list. Jadi ada red list gitu loh. Itu udah sempat juga di ini, cuman dia tuh sering banget diburu gitu loh, sama bukan diburu, ada yang diburu, ada yang kena. Kalian tahu overfishing?
Overfishing apa tuh Teh? Ya. Aku nggak tahu, mungkin teman-teman juga ada yang nggak tahu nih Iya. overfishing apa. Jadi overfishing tuh over tuh kan berlebihan. Fishing itu menangkap ikan kan. Jadi Iya. penangkapan Penangkapan ikan yang Oh berlebihan. iya iya iya. Nah, penangkapan ikan yang berlebihan itu kayak misalnya pakai pukat harimau ataupun yang lainnya. Gimana tuh Teh pukat harimau? Gimana Kang? Ya, bukan harimau ya, pokoknya pakai bahan-bahan peledak yang bisa sebenarnya Oh iya iya. itu tuh banyak banget ya, kayak mulai dari ekosistem terumbu karang atau misalkan Bener-bener. bom-bom yang kayak itu kan ngerusak oh semuanya iya, ya, iya. bukan cuman membunuh ikannya, bahkan Terumbu karangnya sampai juga bisa hancur, hancur kan? iya. Oh, iya iya iya. Bahkan sampai apa? Ikan-ikan yang kecil yang Ya. harusnya mereka tuh sampai Tuh, tumbuh besar gitu ya. malah kena sampai- mati. Iya, Oh, kayak gitu. Jadi overfishing. overfishing ya itu juga menjadi salah satu masalah juga ya. Iya, Betul. karena Ya. gini. Misalnya nih kita sebagai nelayan pakai pukat harimau, yang Ya. kita mau ambil adalah ya ikan-ikan yang nila atau gurame atau apapun Iya, gitu iya, ya. iya. Ada ikan tangkapan gitu. Cuman karena kita pakai kayak gitu, jadi ada ikan yang bukan tangkapan itu malah kena. Nah, iya, benar salah satunya banget. mungkin si pesut mahakam. Iya, Kayak betul. gitu loh. Jadi dia bisa aja emang kena buru, karena biasanya kalau red list itu banyak diburu, dan kalau Banyak misalnya diburu, dijual ya. pasti akan mahal banget. Mahal kan. banget ya. Jadi orang-orang dapat change di situ. Makanya Iya iya iya. itu loh, makanya tadi nyambung nih. Iya Betul. Kenapa pentingnya harus ada kesadaran masyarakat. betul. Nah, kalau misalnya masyarakat udah sadar, dia nggak akan ngelakuin hal kayak gitu gitu. Nah, menurut aku nih, hal yang paling penting yang bisa dilakuin adalah selain untuk meningkatkan kesadaran, pemerintah atau LSM atau masyarakat juga harus tahu gitu loh. Misalnya nih, mungkin emang dia mendapatkan uang atau dana itu dari penjualan si pesut mahakam mungkin ya. Iya. Kita nggak ada yang tahu. Cuman harusnya dikasih sumber pendapatan yang lain. Mungkin nih kalau misalnya emang dari mereka bisa ngejaga pesut mahakam, kayak ngekonservasi gitulah ya. Terus kan itu kan pasti banyak wisatawan ya. Ya apa mereka Iya. jadi bisa dagang atau mereka menyewakan kapal, menyewakan alat snorkel atau diving. Itu tuh bisa jadi cuan juga gitu loh. Ya, bener Karena banget menurut sih. aku ya, masyarakat tuh bakal bisa jalan kalau ada cuan. Iya. Nah, karena aku pun juga gitu loh. Iya sama, aku juga sama sih. Kita gak munafik lah ya. Ya, nggak munafik. Makanya kalau menurut aku, selain disadarin, dikasih juga alternatifnya biar mereka tuh semangat. Makanya tadi apa? Reward. Reward ya. Ya betul sebenarnya banget sih. banyak cara sih ya sebenarnya gitu. Sebenarnya tadi aku mau yang aku mau nyeletuk itu yang tentang campaign. Sebenarnya kita juga di Biosphere nih ada campaign nih Teh, Waduh, tentang apa pesut tuh? mahakam. Aduh. Akang Teh tahu Sakala Arbor gak? Oh, tahu. Iya, tahu. Buat teman-teman mungkin yang nggak tahu Sekolah Arbor, jadi itu tuh sekolah berbasis informal gitu ya. Jadi Biosphere itu collab sama Sekolah Arbor gitu buat nge-campaignin tentang pesut mahakam ini gitu. Jadi kita ngasih edukasi atau penyuluhan ke anak-anak gitu tentang pesut mahakam ini yang mau punah gitu. Di situ juga kita nyambungin sama pengelolaan sampah. Jadi di situ kita ngasih tahu juga kalau pesut mahakam tuh bisa punah ya karena sampah itu sendiri kayak gitu. Jadi banyak cara lah ya buat kita mahasiswa gitu. Kalau mungkin dari Akang gimana? Akang pernah nggak sih kayak ikut volunteer kan Teh Sisi pernah gitu ya volunteer. Ya. Akang pernah nggak? Pernah sih sebenarnya aku ikut-ikut volunteer, mau itu yang online gitu ya, mau yang langsung turun ke lapangan kayak gitu. Sebenarnya yang paling simpel, yang paling bisa kita lakuin ya itu ya campaign-campaign online gitu ya Teh ya. Betul-betul. Itu kan sebenarnya mudah dan kita cuma menyebarkan informasi. Dan nggak ngeluarin biaya nggak Iya, sih buat betul. masyarakat yang nggak kos? Iya, dan biasanya itu interaktif juga nggak sih kan buat iya, mereka iya. tuh jadi kayak ngerasa oh ternyata tuh bisa loh kita dapat informasi-informasi yang kayak gini dari ya udah sekitar kita gitu dengan mudahnya gitu informasinya Iya, kayak oke, gitu. Bener banget, mungkin dengan kita sebagai mahasiswa gitu ya, kita bisa lebih menyadarkan masyarakat sekitar gitu ya, entah itu mungkin dari lingkup yang terkecil dulu deh, dari keluarga, dari mungkin teman-teman dan lain sebagainya gitu, baru mungkin ke masyarakat gitu ya, dengan tadi ada campaign, terus volunteer dan sebagainya kayak gitu. Oke, mungkin sebenarnya ini udah mau akhir-akhir nih Kang Teh, cuma sebelum akhir-akhir aku mau tanya dong, Boleh. apa ya closing statement tentang materi hari ini gitu, atau mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan gitu ke teman-teman yang nonton nih, buat servers yang nonton. Dari siapa dulu nih? Oke, dari aku dulu ya mungkin ya. Boleh. Ya pokoknya kalau dari aku sendiri ya kita punya kekayaan yang melimpah ini ya kita jaga, kita lestarikan, kita kembangkan, bahkan kalau bisa ya, bahkan aku juga kayak ngerasa ya ikut turut lah gitu, ikut turut teman-teman server ini buat ikut juga gitu berkontribusi dalam ya melestarikan kayak keanekaragaman hayati yang tinggi ini gitu ya. Betul. Ya mungkin dan itu tuh saling berkaitan gitu loh teman-teman. Jadi
mulai dari ke ekonomi, ke budaya, ke sosial, bahkan sampai ya banyak banget lah gitu faktor-faktor yang ternyata tuh berhubungan erat dengan ekosistem gitu ya, sumber daya alam Indonesia itu. Oke, setuju Gitu banget sih sih. Kang, setuju. Kalau dari Teh Sisi ini gimana? Mungkin tadi udah agak serius ya. Aku mau sedikit agak nyeleneh gitu ya. Boleh. Jadi sebenarnya gini ya. Apa ya? Ya. Jadi gini, menurut aku closing statement nih. Bentar ya. Sekalian mikir soalnya. Ya. Boleh, sok mikir. Ya, jadi kalau misalnya dari aku, kalau gini, kan kalian juga sekarang nih mungkin bisa menikmati nih pesut mahakam secara langsung, bisa ngeliat ataupun keanekaragaman yang lainnya, mungkin kayak burung cendrawasih, harimau Sumatera. Betul. Hal-hal gitu kan bisa kalian lihat secara langsung ya. Iya. Emang kalian gak mau anak cucu kalian gak bisa ngeliat hal kayak gitu langsung? Ini sih sebenarnya Ya, ini guys yang paling penting gitu. Ini buat anak cucu kita di masa depan gitu ya, di masa yang akan datang gitu. Karena gini loh, walaupun misalnya kita kan tahu jaring-jaring makanan ya sebagai mahasiswa biologi. Jadi kalau misalnya ada satu spesies yang hilang, itu pasti akan berdampak ke yang lainnya. Mungkin kita nggak bisa ngerasain sekarang, tapi gimana nanti gitu. Emang mau masa tua kita diambang kerusakan gitu. Keren banget, tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita kali ini guys, keren banget pokoknya. Jadi buat teman-teman lagi nih ya guys, dengerin ya. Tadi Ang Tetehnya udah ngasih banyak insight buat kita, ilmu baru buat kita tentang ekologi perairan khususnya gitu ya. Mulai dari langkah-langkah kecil lah yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai mahasiswa, atau mungkin ya diri masing-masing. Betul. Oke, mungkin makasih banyak ya Ang Teteh buat hari ini gitu. Santai. Mungkin obrolan kita soal perairan kita cukup di sini dulu. Oke. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih juga servers yang udah nonton. Dadah.